Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korpalepi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan turin-turin yang berjudul Pawang Ternalem. Pawang Ternalem adalah turin-turin Karo atau cerita rakyat Karo yang bermula dari satu kota atau kampung di Liang Malas, Tanah Karo. Suatu hari, seorang bayi lahir dianggap sial. Bapak dan ibu bayi itu tiba-tiba saja meninggal. Menurut kepercayaan Karo waktu itu, bayi itu dianggap sebagai anak pembawa sial. Orang-orang berusaha menyingkirkan bayi itu, namun tetap saja bayi itu tidak mati. Kemudian bayi itu tumbuh dan dibesarkan oleh babi-babi di kolong rumah adat. Tetapi tetap saja anak itu dikucilkan oleh penduduk kampung. Merasa dia tidak bisa lagi hidup di kampung itu, lalu ia pergi menemui rombongan pedagang yang disebut Perlanja Sira. Bersama rombongan Perlanja Sira itu, kemudian dia pergi ke daerah Langkat. Di salah satu hutan di daerah Batang Serangan, anak itu ditinggalkan oleh para pelara Pelanja Sira karena mereka menganggap sebagai anak pembawa sial perjalanan mereka. Di hutan itu, anak tersebut akhirnya bertemu dengan seorang dukun sakti bernama Datuk Rubia Gande. Kemudian Datuk Rubia Gande mengenalkan putrinya Teluak Kelambir Gading kepada anak itu. Datuk Rubia Gande mengajak anak itu tinggal di rumahnya dan lalu mengangkatnya menjadi muridnya. Kemudian anaknya itu diberi nama Pawang Ternalem. Suatu hari di sebuah kampung bernama Jenggi Kemawar diadakan sayembara putri penghulu Jenggi Kemawar bernama Berupatimar yang konon cantiknya luar biasa itu sedang sakit keras. Obatnya hanya madu lebah yang ada di pokok pohon tualang Simanda Angin. Penghulu mengumumkan siapa laki-laki yang bisa memanjat pohon angker itu dan mengambil madu lebahnya bisa mengawini Berupatimar. Mendengar kabar itu, banyak laki-laki datang dan mencoba memanjat pohon itu. Namun anehnya tidak seorang pun berhasil. Siapa yang memanjat bahkan langsung mati. Konon pohon itu angker ada penunggunya. Datuk Rubia Gande lalu memerintahkan Pawang Ternalem pergi ke Jenggi Kemawar untuk mengikuti sayembara itu. Sebelum pergi, Pawang Ternalem menyamar menjadi buruk rupa. Di Jenggi Kemawar, Pawang Ternalem bertemu dengan seorang pemuda bernama Dara yang kemudian membantu mempertemukannya dengan Berupatimar. Melihat rupa Pawang Ternalem, Berupatimar malah berharap pemuda itu tidak akan memenangkan sayembara. Dara menganggap Berupatimar tidak akan menerima Pawang Ternalem berwajah buruk. Saat malam, Pawang Ternalem dan Dara pergi ke tualang Simanda Angin. Pawang Ternalem mencoba memanjat pohon itu dan berhasil. Sesampainya di atas, ditiupnya surdam atau suling Karo. Suara surdam terdengar ke seluruh penjuru kota. Akhirnya orang-orang tahu bahwa Pawang Ternalem yang berhasil memanjat pohon tersebut. Berupatimar tidak bisa menerima kalau harus menikah dengan Pawang Ternalem yang buruk rupa. Tapi janji penghulu harus ditepati. Bagaimana penyakit Berupatimar harus disembuhkan. Pawang Ternalem memberikan madu lebah tualang Simanda Angin untuk mengobati penyakit Berupatimar. Akhirnya Berupatimar sembuh. Penghulu lalu mengatur kapan pesta pernikahan mereka berlangsung. Kemudian Pawang Ternalem menemui gurunya Datuk Rubia Gande untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada gurunya itu. Datuk Rubia Gande lalu membantu membuka penyamaran Pawang Ternalem hingga rupanya menjadi semula. Saat Pawang Ternalem kembali ke Jenggi Kemawar, betapa terkejutnya Berupatimar. Gadis itu sangat berbahagia melihat calon suaminya ternyata seorang pemuda tampan. Pesta pernikahan mereka dilangsungkan secara meriah. Pesan moral yang dapat kita ambil dari turin-turin ini adalah agar kita tidak cepat putus asa dan jangan menyerah begitu saja kepada takdir. Tetap gigih dan berusaha. Tidak selamanya keburukan datang, melainkan kebaikanlah yang sering menghampiri kita. Dan janganlah sesekali menyepelekan dan mengucilkan seseorang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Sekian dari saya.